Bismillahirrahmanirrahim. Ruya dan riwayatake apa anna Sulaimana teman setune Nabi Sulaiman alaihi salam iku safara lunga sapa Nabi Sulaiman bainas samai ing dalam antarane langit wal ardi lan bumi hatta balago sehingga tumeka sapa Sulaiman bahron ing segara amikon kang jeru. Fara'a mongko ningali sapa Sulaiman fil bahri ing dalam segara ningali maujan ing ombak hailan kang medeni. Fa amara mongko perintah sapa si Sulaiman ar-riha ing angin antas kuna ing yento anteng opo si angin. Fasakata mongko anteng opo arihu angin. Fa amara mongko perintah sapa Nabi Sulaiman ifritan ing jin ifrit. Ayaguso ing yento silem sapa si ifrit fil bahri ing dalem dasar segara, fil bahri ing dalem dasar segara. Fagoso mongko silem sopo al ifritu ifrit. Falamma balago mongko semangsane tumeka sopo si ifrit kok rohu ing telenge bahr. Ro'a mongko ningali sopo si ifrit kubatan ing oma cungkup kubatan ing oma kuncup mindurrotin kang saking inten baidoa kang putih la sakba kang ora ana bolongan iku maujud laha keduwe kubah. Fa akhrajaha mongko ngetokake sapa si ifrit ing kubah wa doa lan nyelaki sapa si ifrit ing kubah baina yadai Sulaiman ing dalem ngarepe Nabi Sulaiman alaihissalam. Fata'ajjaba mongko heran sapa Sulaiman mindalika saking mengkono-mengkono kubah. Fada'a mongko ndonga sapa Sulaiman Allah ing Gusti Allah. Fan fataha mongko dadi kebuka apa babul kubbati pintune kubah. Faidan mongko dumadaan fiha iku tetep ing dalam kubah syabun utai ono wong lanang sajidun kang sujud. Diriwayatkan bahwa Nabi Sulaiman itu adalah seorang nabi yang terkenal dengan bisa berbicara dengan burung, bisa berbicara dengan hewan. Bahkan Nabi Sulaiman ini bisa memerintahkan makhluk halus dari golongan jin dan setan. Di sana diceritakan pada suatu hari Nabi Sulaiman itu sedang berjalan atau rekreasi lah kalau sekarang, mengelilingi bumi. Jadi dia berjalan mengelilingi bumi dan langit. Nah, ini memang kegiatan rutin yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman untuk, kalau dalam bahasa sekarang ya turba, melihat keberadaan masyarakat, melihat keberadaan alam semesta ini. Nah, ketika dia berjalan mengelilingi langit dan bumi, tibalah dia di sebuah lautan. Yang lautan ini menurut Nabi Sulaiman ada kejanggalan, ada keanehan-keanehan tertentu. Yang mana laut ini mempunyai ombak yang sangat ganas. Ombaknya sangat menakutkan. Sehingga Nabi Sulaiman berhenti di situ. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan kepada jin ifrit. Jin ifrit ini adalah jin yang menjadi asisten Nabi Sulaiman, yang disuruh apapun dia mau. Bahkan dalam cerita ketika Nabi Sulaiman ingin mendatangkan
singgasananya Ratu Balkis. Maka kemudian yang disuruh untuk mendatangkan singgasana yang berada di lintas negara hanya dengan sekedip mata, itu yang diperintah adalah jin ifrit. Nabi Sulaiman kemudian memanggil jin ifrit ini, "Ifrit, coba kamu turun ke dasar laut ini. Ada apa? Kok aku melihat kejanggalan?" Kemudian jin ifrit ini menyelam ke dasar laut. Nah, ternyata apa? Ternyata di dasar laut itu ada sebuah rumah kuba. Rumah kuba ini ya lazim kayak model masjid itu. Masjid-masjid itu kan biasanya di atas itu kan ada kubanya itu. Nah, di dasar laut ini ada sebuah rumah kuba yang tidak ada pintunya dan tidak ada semacam kayak bola bulan gitu. Kemudian rumah kuba ini diangkat oleh jin ifrit dan ditaruh di depan Nabi Sulaiman. Mulai Nabi Sulaiman terkagum-kagum dengan keberadaan rumah kuba yang ada di dasar laut ini. Kemudian Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, "Ya Allah, bukakan rumah kuba ini. Ada apa gerangan di dalam rumah kuba ini?" Ternyata betul, setelah rumah kuba ini didoakan oleh Nabi Sulaiman bermohon kepada Allah agar membuka si rumah kuba ini. Ternyata di dalam rumah kuba ini ada seorang pemuda yang sedang bersujud. Ada seorang pemuda yang sedang bersujud. Kemudian Nabi Sulaiman, ini saya baca langsung ceritanya aja. Ini cerita yang jarang orang pernah mendengar cerita ini. Karena ini nggak ada cerita model-model kayak gini ini di buku terjemah, itu nggak ada. Adanya di kitab-kitab klasik. Cerita-cerita yang aneh, cerita-cerita Israiliyat sebenarnya. Tapi ini memang banyak ditulis oleh ulama-ulama dulu. Kemudian Nabi Sulaiman ini berkata atau bertanya kepada si pemuda yang ada di dalam rumah kuba ini, "Wahai pemuda, kamu ini siapa? Kamu ini dari golongan malaikat? Dari golongan jin? Apa kamu ini juga dari golongan manusia?" Ini pertanyaan Nabi Sulaiman kepada si pemuda ini. Kemudian si pemuda ini menjawab, "Wahai Nabi Sulaiman, saya ini dari golongan manusia biasa, seperti panjenengan, seperti anda semua ini. Saya manusia biasa." Kemudian Nabi Sulaiman bertanya, "Kok bisa kamu mendapatkan kemuliaan, mendapatkan karomah yang begitu besar ini? Apa yang menyebabkan kamu bisa hidup di dasar laut, kemudian di dalam rumah kuba yang tidak ada pintunya? Bagaimana kamu kok bisa hidup? Bagaimana caranya kamu makan? Bagaimana caranya kamu bisa bertahan hidup di dasar laut yang itu secara logika akal gak mungkin hidup, pasti mati. Makan dari mana?" Nah, itu pertanyaan Nabi Sulaiman kepada si pemuda ini. Apa yang menyebabkan kamu mendapatkan kemuliaan, mendapatkan karomah yang begitu besar? Kemudian si pemuda ini bercerita begini, "Wahai Nabiullah Sulaiman, aku mendapatkan hal yang kayak demikian ini karena barokah dari doa ibuku. Ibuku itu selalu mendoakan kepada aku agar aku mendapatkan kemuliaan yang begitu besar. Nah, ini berkat dari bakti yang aku berikan kepada ibuku." Ceritanya begini, wahai Nabi Sulaiman. Dulu aku itu mempunyai seorang ibu yang sangat tua sekali. Saking tuanya, ibuku itu sudah tidak kuat apa-apa. Jalan aja dia tidak kuat, sehingga kemanapun dia pergi,
aku selalu menggendongnya. Aku gendong, aku papah beliau. Dan ketika aku menggendong sang ibu, merawat sang ibu itu selalu berdoa kepadaku, mendoakan kepadaku. Apa doa yang dilakukan oleh ibu untukku? Doanya adalah Allahumma rizukhu al-qanaah waj'al makanahu ba'da wafati fi maudi'in la fil ardi wala fis sama. Itu doa yang senantiasa dipanjatkan oleh ibuku dan diperuntukkan untuk aku. Yang kalau diartikan dari doa itu adalah, ya Allah, semoga Engkau memberikan kepada anakku, mengkaruniakan kepada anakku sifat qanaah. Kemudian yang nomor 2, semoga Engkau jadikan anakku kelak setelah aku mati, kata sang ibu, Engkau tempatkan dia di tempat yang bukan di atas bumi dan juga bukan di langit. Jadi doanya aneh. Semoga Allah menempatkan anaknya ini tidak di bumi dan juga tidak di langit. Nah, apa tidak di bumi dan tidak di langit itu? Yaitu dia kemudian hidup di dasar lautan, hidup di rumah kubah, yang ketika dia ingin makan, itu makanannya itu datang sendiri. Ada makanan datang. Kemudian kalau dia haus ingin minum, di dalam rumah kubah itu akan ada sumber air. Begitu seterusnya sampai hari kiamat. Itu barokah dan karomah yang didapatkan oleh seorang pemuda itu. Ya, kita lanjutkan bacaan dari redaksi kitab ini. Faqala mongko dawuh sapa Sulaiman Nabi Sulaiman alaihissalam, man anta aminal malaikah aminal jinni aminal insi. Man anta, man iku sapa anta utawi sira. Aminal malaikah ana ta saking golongane malaikat. Aminal jinni ana ta saking golongane jin. Aminal insi utawa saking golongane manungsa. Kala jawab sapa sisyab, bal ana bali uta ingsun iku minal insi saking golongane manungsa. Faqala mongko dawuh sapa Sulaiman Nabi Sulaiman alaihissalam, bi ayyi sababin nilta hadhil karamah. Bi ayyi sababin kelawan dindi sebab nilta merkoleh sapa sira hadhil karamata ing iki karamah. Kala jawab sapa sisab, bibirril walidain, kelawan sebab bagusi wong tua loro. Bibirril walidain, kelawan sebab berbakti kepada kedua orang tua. Ceritani mengkene, lama kanat semangsane ono sapa walidati wong tua wadon ingsun. Ono iku azuzan wong tua kang nini-nini. Iku azuzan wong kang nini-nini, atau ajuz itu ya orang tua yang sudah sangat, itu namanya ajuz. Iku azuzan wong tua kang nini-nini. Kuntu mongko ana sapa ingsun iku ahmiluha, gendong sapa ingsun ing walidati ala dhuhri ing atase geger ingsun. Wa kana lan ana apa du'auha, du'ai walidati limarang ingsun ana iku Allahumma rizukhu alqanaata waj'al makanahu ba'da wafati fi maudi'in la fil ardi wala fis sama. Wa umadu gustawa urzukhu mugi paring sinten panjenengan ing syab atau ing anak, paring alqanaata ing sifat qanaah. Waj'al lan mugi ndadekake sinten tuan makanahu ing panggonane syab ba'da wafati ing dalam sawise wafat ingsun. Fi maudiin ing dalam panggonan la fil ardi kang ora ing dalam bumi wala fis sama lan ora ing dalam langit. Walamma tuwfiyat